Hai, kembali lagi bersama gue, Grace. Hari ini kita memperingati salah satu momen bersejarah yang sangat penting bagi bangsa kita. Di tanggal yang sama, sekitar 93 tahun yang lalu, leluhur kita bersama-sama berkumpul mengikrarkan sebuah sumpah yang berbunyi sebagai berikut. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar yang lahir dari hasil Kongres Pemuda kedua yang berlangsung pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1978 ini telah mempersatukan bangsa Indonesia yang memiliki berbagai latar belakang dan budaya. Peristiwa ini begitu penting dan besar dampaknya terhadap perjuangan dan pembentukan Indonesia. Pemerintah Indonesia pun menetapkan Hari Sumpah Pemuda jatuh setiap pada tanggal 28 Oktober melalui Kepres nomor 316 tahun 1959 pada tanggal 16 Desember tahun 1959. Oke, kemungkinan besar lo pernah atau akan mempelajari peristiwa Kongres Pemuda kedua dan Sumpah Pemuda melalui pelajaran sejarah di sekolah. Namun, biasanya peristiwa ini dijelaskan secara singkat saja, sehingga ada kemungkinan bahwa lo nggak sadar kalau sebenarnya ada beberapa tokoh perempuan di balik Sumpah Pemuda yang ikut berperan dalam kongres yang melahirkan Sumpah Pemuda. Siapa saja ya mereka dan apa perannya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Sekarang kita lanjut ke bagian pertama, kehadiran perempuan di balik Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda kedua yang berskala nasional ini dihadiri berbagai organisasi kepemudaan yang berasal dari berbagai daerah koloni di Hindia Belanda. Kongres yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito ini berlangsung dalam 3 tahap rapat di 3 gedung yang berbeda, yaitu Gedung Katolike Jolingebon di Waterloo Plain, sekarang Lapangan Banteng, lalu dipindahkan ke US Java Bioskop di Koningsplein Noord, sekarang Jalan Medan Merdeka Utara. Dan kemudian Gedung Keramat 106, sekarang menjadi Museum Sumpah Pemuda untuk rapat ketiga sekaligus penutupan rapat. Diperkirakan lebih dari 700 pemuda hadir di Gedung Keramat 106, walau hanya 82 orang saja yang tercatat sebagai peserta kongres. Nah, dari orang-orang yang tercatat sebagai peserta kongres, 6 orang diantaranya adalah perempuan. Ada Dian Panto, Emma Puradiredjo, Jo Tumbuan, Mona Tumbal, Purnama Wulan, dan Siti Sundari. Sedangkan menurut kesaksian Wage Rudolf Supratman, paling tidak ada 10 perempuan yang hadir. Selanjutnya, peran perempuan di balik Sumpah Pemuda. Lalu kira-kira apa ya yang dilakukan tokoh-tokoh perempuan tersebut? Apa peran mereka di kongres yang pada akhirnya mengikrarkan Sumpah Pemuda? Coba kita bahas beberapa dari tokoh-tokoh hebat tersebut ya. Siti Sundari. Pertama, ada Siti Sundari yang merupakan adik bungsu Dr. Sutomo. Siti bukanlah seorang perempuan biasa. Beliau berasal dari kalangan Jawa elit dan berhasil menempuh pendidikan tinggi dengan gelar sarjana hukum di Universitas Leiden di Belanda pada tahun 1934. Pada masa itu, tidak mudah bagi perempuan untuk bisa mengenyam pendidikan yang tinggi. Bahkan, Siti adalah perempuan kedua yang berhasil mendapatkan gelar tersebut. Selain berhasil dalam pendidikan, Siti juga pernah menjabat sebagai direktur bank. Di Kongres Pemuda kedua, Siti berpidato soal rasa cinta tanah air. Beliau menekankan bahwa rasa cinta tanah air harus ditanamkan pada perempuan sejak kecil, tidak hanya pada laki-laki saja. Saat itu Siti berpidato dalam bahasa Belanda, sehingga Muhammad Yamin selaku sekretaris Kongres Pemuda kedua menerjemahkan pidato Siti. Kedua, ada Emma Puradiredja. Beliau merupakan tokoh perempuan yang mengenyam pendidikan di Mulo. Selama hidupnya, beliau aktif dalam berbagai organisasi yang bergerak di bidang perjuangan kemerdekaan Indonesia dan kesetaraan perempuan. Beliau juga pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung dan anggota DPR MPR Indonesia. Di Kongres Pemuda kedua, Emma yang menjabat sebagai Ketua Cabang Bandung Jong Islamiten Bond berpidato mengenai peran perempuan agar terlihat tidak hanya dalam pembicaraan pergerakan, namun juga dengan perbuatan.
Pada hari Selasa 29 Juni 2021, Museum Sumpah Pemuda mengadakan pameran daring Emma Puradiredja, pejuang wanita dari Bumi Pasundan. Walau pameran tersebut sudah lewat, lo masih bisa nonton video pembukaan pameran itu dari kanal Muspada, yaitu akun YouTube resmi Museum Sumpah Pemuda, yang menceritakan kisah perjuangan Emma Puradiredja yang tidak hanya ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, namun juga kesetaraan perempuan. Video ini merupakan pembukaan dari pameran daring Emma Puradiredja, pejuang wanita dari Bumi Pasundan yang dimeriahkan oleh Ibu Amarawati Puradiredja yang merupakan keluarga Emma Puradiredja, Sumardian Syah yang merupakan Ketua Asosiasi Guru Sejarah Indonesia, dan pertunjukan kesenian musik dan tari oleh Saung Angklung Uco. Lo bisa mendengarkan banyak pesan-pesan emas dari Emma Puradiredja yang disampaikan langsung oleh Ibu Amarawati Puradiredja selaku anak angkat Emma Puradiredja. Ketiga, ada Nona Purnamawulan yang merupakan seorang guru dan salah satu perwakilan pemuda Taman Siswa. Beliau menjadi pembicara pertama di mimbar Kongres Pemuda kedua loh. Sebagai tokoh yang aktif di bidang pendidikan, beliau berpidato soal mencerdaskan bangsa yang harus disertai dengan pendidikan yang tertib dan disiplin. Selain itu, menurutnya anak haruslah mendapatkan pendidikan yang baik, di sekolah maupun di rumah. Ada beberapa sejarawan yang mengatakan bahwa Nona Purnamawulan hadir di Kongres Pemuda II sebagai perwakilan dari Jongjava. Namun, kabar tersebut belum bisa dikonfirmasi dengan jelas. Terakhir, kita akan membahas Museum Sumpah Pemuda di Jakarta. Apabila lo penasaran dan ingin menjelajahi peristiwa Sumpah Pemuda lebih lanjut, lo bisa banget nih mengunjungi Museum Sumpah Pemuda. Seperti yang sudah gue sebutkan sebelumnya, bangunan Museum Sumpah Pemuda ini adalah gedung yang digunakan peserta Kongres Pemuda kedua untuk rapat terakhir di mana mereka bersama-sama mengikrarkan Sumpah Pemuda. Terdapat begitu banyak koleksi termasuk foto, patung, dan barang lainnya yang berhubungan dengan peristiwa Sumpah Pemuda disimpan di sini. Sebagai tambahan informasi, museum ini berlokasi di Jalan Keramat Raya nomor 106, Kuitang, Senen, Kota Jakarta Pusat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Lo perlu membeli tiket masuk dengan harga perorangan Rp2.000 untuk dewasa, Rp1.000 untuk anak-anak, dan Rp10.000 untuk turis dari luar negeri. Untuk jam bukanya, sebaiknya lo pastikan lagi deh melalui internet atau kontak lainnya. Karena saat ini kita masih berada di bawah kebijakan PPKM. Gimana? Apakah lo ada pertanyaan seputar peran perempuan di balik Sumpah Pemuda? Atau mungkin lo punya ide untuk artikel selanjutnya? Kalau lo punya pertanyaan maupun pernyataan, jangan ragu buat komen di kolom komentar, oke? Sampai di sini dulu artikel kali ini dan sampai jumpa di video baca blog bersama selanjutnya. Ciao!